InsyaAllah hari Kamis besok diadakan Hari Nasional Santri Sedunia. Tetapi jangan pernah kita menganggap kita ini harus juga merayakan Maulid Nabi. Kenapa ini hari ini untuk kami Ustaz? Saya kasih satu contoh ibu-ibu bapak yang saya muliakan. Coba sebutkan salah satu anak Nabi Muhammad SAW yang akhwat, yang paling bahasa Arabnya. Salah satu nama anak Nabi Muhammad. Yang laki-laki, nama-nama anak Nabi Muhammad. Jawabannya Bu. Ini contoh generasi untuk kita besoknya. Mati Ustaz, mati guru kita. Siapa yang melanjutkan? Nih, anak-anak siswa SMP itu ditambang yang akan memakmurkan dunia di masa yang akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Awak tanya hal ini. Mereka menantang dulu ya. Ini salah satu contoh. Nih, yang kedua saya tanya. Sebutkan salah satu artis TikTok yang terkenal. Kan? Ini contoh. Jangan lu. Siapa? Maka hari ini bisa ibu bapak lihat ibu guru yang saya muliakan. Maka apapun status kita, pendidikan kita, yang namanya acara Islam tetap kita meriahkan. Takbir. Jadi ilmu MBA itu jangan tinggal di sekolah. Jadi kalau memang kita ingin cinta kepada Nabi, kalau kita ingin cinta kepada Rasul, maka kenalilah jati diri Nabi Muhammad. Nih, jadi laki-laki perempuan jangan hanya asik main game. Jangan asik je boleh melicit lu. Tembak ni potri betul HP kalau lu mati. Lah, ada cheat tak? Nah, kirim ke ada ide. Kalau aku suka laki-laki yang nak cinang ke manusia, bunga. Maka balik itu buku sejarah Nabi yang hari ini telah diartikan, telah dibuat ke dalam bahasa Indonesia, namanya Surah Nabawiyah. Apa nama? Ustaz tuan, Ustaz. Oh, yang baunya. Ya enggak? Kita beli bukunya. Kita lihat situ ciri-ciri Nabi. Nabi itu rambutnya panjang bro, sampai ke sini, tertutup telinganya. Mata Nabi itu penglihatannya sama dengan dia seperti apa dia melihat di waktu siang, seperti itu juga dia melihat di waktu malam. Mata Nabi itu kebiru-biruan. Tak perlu Nabi itu mancis tu bro. Kalau malam tak perlu ni senter dia pak berjalan. Do perlunya dah. Mata Nabi itu terangnya seperti apa dia melihat di waktu siang, seperti itu pula lah dia melihat di waktu malam. Tahu kucing? Jadi pengen matanya kebiru-biruan? Pengen? Tu kau matang lu kucok. Operasi matang lu betul. Itu hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Uban Nabi itu tak lebih 20 helai, sama dengan uban jenggotnya 20 helai. Dari mana Ustaz tahu Ustaz? Dari membaca, baca buku itu. Kalau kita nak hobi membaca, nak tentu kita dah. Maka beli buku kepribadian Nabi, beli buku Sirah Nabawiyah, ciri-ciri Nabi. Uban Nabi Muhammad tidak lebih dari 20 helai dengan termasuk uban jenggotnya.
Jadi kalau ada siswa-siswi sampai 7 mimpi wa kok malam putramu Isado mengakuinya Nabi. Kalau kamu kenal dengan ciri-ciri Nabi, kamu yakin ini bukan Nabi. Kalau putih rambut Isado atu amdu dalam itu. Nah, jadi harus tahu, harus kenal. Ini kita kenalkan kepada murid-murid kita, kepada anak-anak kita. Rambut Nabi itu tidak keriting, tidak lurus ikal seperti rambut Ustaz. Seperti rambut Ustaz, tidak keriting, tidak lurus. Dan juga rambut Nabi itu tidak berwarna cikudo. Ada si rambut warna cikudo. Banyak kini orang rambutnya lah hitam dibai warna cikudo. Itu bongak atau codiuk? Bongak kamu. Nah, maka oleh karena itu beli buku itu, kenali Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian tidak kenal dengan Nabi, seperti apa kalian jatuh cinta dengannya, bro? Kalian tidak kenal dengan dia, seperti apa kalian cinta dengannya? Seperti apa kalian idola dengannya? Sama hari ini, kalau ada laki-laki yang cinta dengan wanita di sini, dia tak kenal, itu namanya cinta monyet. Dia tak kenal seperti apa dia mencinta. Entah dia bagi gigi, bagi entah indah, entah boneng, entah indah loh. Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu. Yang berselawat kita doakan jomblonya hilang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang tak berselawat jomblo seumur hidup. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bahaya dari masuk masuk manusia bila ada acara puro maulid Isra Mi'raj itu acara besar tuh, barulah kumpul santriwati dan santriwan. Situlah saatnya mulai sekolah pelayanan karena lagi lagi sana hitam laba kabui di sekolah langsung basah. Dilap sama kain basah. Tapi jadi oleh karena itu maka kesimpulan, kalau saya sampaikan nanti sejarah Nabi, ciri-ciri Nabi, tak akan cukup waktunya. Sampai jaga boleh amor kalau bro. Lah, ayo aku abai. Kalau justru aku kan. Baik, hari ini kena Ustaz bantu kalian. Takbir. Ya perempuan takbir. Maka ada yang risiko yang sakit hati itu gurunya tolong abang bantu. Lah. Jadi kini kita sekawan. Soal? Apa kesimpulannya Ustaz? Nabi Muhammad SAW yang pertama dengan adanya maulid Nabi ini. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan ya apa bro? Nak tahu tu cikgu depan nama Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. 2 bulan Nabi Muhammad dalam kandungan ayah tercinta meninggal dunia lupa. Ketika dia lahir disusuhkan 4 tahun halal. Lanjut umur 6 tahun 4 tahun dikasihkan kepada ibu tercinta. Umur 6 tahun ibu dah tercinta meninggal dunia. Hanya 2 tahun Nabi Muhammad berkasih sayang dengan bundanya. Dengan ayahandanya tidak dapat berbalas jasa. Dengan ibunya tidak sempat membelikan donat. Dulu ada donat.
Dengan ibundahnya tidak sempat membalas jasa, tidak bisa membahagiakan dia, tidak sempat memberikan kebanggaan, kesukaan bundahnya. 2 tahun Rasulullah ditinggalkan oleh bundahnya. 6 tahun Rasulullah tidak ada ayah dan bundah lagi. Maka apa hikmahnya Maulid Nabi ini? Mengajarkan kepada kita untuk menyayangi dan membahagiakan orang tua. Walaupun tidak ada diajarkan oleh Rasulullah seperti apa berbakti kepada ayah, karena Rasulullah tidak sempat berbakti kepada ayahnya. Walaupun Rasulullah tidak pandai mengajarkan, tidak sempat mengajarkan sebelumnya seperti apa berbakti kepada ibunda, karena Rasulullah tidak lama dengan bundahnya. Tetapi Rasulullah menganjurkan ridallahu fi ridha walidai, ridhonya Allah tergantung kepada orang tua. Jadi tidak ada orang tua jangan sedih, yang tidak ada ayah jangan takut, yang tidak ada bundah jangan menangis. Doamu sangat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun engkau bukan seorang santri, walaupun engkau bukan seorang hafiz Quran, tetapi salatmu tidak pernah kau tinggalkan. Doakan mereka, sayangi mereka, cintai mereka. Jangan pernah engkau melupakan kasih sayang dari seorang ayah dan bunda. Maka oleh karena itu adanya Maulid Nabi Muhammad kembali mengingatkan kepada kita jasa seorang ibu, jasa seorang ayah. Maka hari ini kita renungkan betapa banyak kebodohan kita sampai hari ini. Orang tua kita yang kerjanya hanya mengungut sampah di luar sana, orang tua kita hanya bekerja seorang petani di luar sana, orang tua kita hanya pedagang di luar sana, di tepi-tepi jalan raya. Tetapi gaya kita sombong begitu besar di sekolah, gaya kita begitu tinggi di sekolah. Kita tidak pernah menghargai teman kita, kita sering mengejek mereka, kita sering mencaci mereka. Ingat, teman yang hari ini kita ejek, teman yang hari ini kita tinggalkan karena dia miskin, hari ini kita tinggalkan teman karena dia tidak ganteng dan gagah. Ingat, 10 tahun yang akan datang, orang seperti inilah yang banyak berhasil, orang seperti inilah yang banyak sukses. Jangan sampai perbuatanmu hari ini membuat penyesalanmu di masa yang akan datang. Coba yang sholat subuh tadi pagi angkat tangan. Yang sholat subuh angkat tangan. Ustaz yakin semua di sini sudah balik berakal. Kalau ada yang ulun sunat, ulun bisa setuju. Ada yang ulun sunat. Laki-laki ada yang ulun sunat, yang ulun hitam. Ada. Siapa? Dobel. Apep. Mana nama Apep no? Kok yang perempuan pula yang bantu? Kalian cek-cek kalau laki-laki kan? Jangan enggak ini di situ. Tembaknya poti sampai apa? Maka ada orang tua kita sayangi. Jangan buat dia sedih, jangan buat dia kesal, jangan melawan dengannya. Kayak apa Ustaz? Seperti apa sih Ustaz kata-kata dalam hati kepada orang tua itu? Sesibuk apapun engkau bro, kalau orang tua memanggil jawab langsung, walaupun kau main skater. Panggil Zainab, yo mam, walaupun waktu main. Apa mam? Boleh garam ke kadai mentah? Yo mam. Kerjakan langsung, walaupun jawab. Main. Jangan sampai suruh orang tua itu kita abaikan gara-gara game TikTok. Kalau lo yang pandai, bawa aku isi kau sama-sama. Lah, jadi hormati, sayangi, cintai orang tuamu. Di sekolah, siapa orang tua kita? Guru.
Sayangi mereka bro, cintai mereka, jasa mereka di dunia akhirat. Kalau bukan karena ilmu mereka, maka jasanya, kasih sayangnya amatlah berarti untuk kehidupan kita. Walaupun ada kita dihukum, terlambat bajumu, terlambat kita ditutup pagar, terlambat kita nanti disuruhnya berdiri. Walaupun seperti itu, guru-gurumu tidak benci bro, guru-gurumu itu tandanya sayang bro. Maka jangan sampai dendam dia. Apalagi kalian kompin nobanollah di parkir. Nabi Yusuf gantengnya hanya seperempat dari gantengnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sampai teriris-iris tangan para pembantu istana waktu itu melihat kegantengan Nabi Yusuf. Ganteng dia Nabi Yusuf tu. Dah lah yang murid sampai 7 kan. Berkaleng-kaleng dengan. Aku dari Ustaz Wadu seketik ganteng Nabi Yusuf punya. Tak boleh percaya. Tengok Instagram aku. Sampai teriris itu tangan jari jemari para pembantu istana melihat kegantengan Nabi Yusuf. Tapi itu hanya seperempat dari kegantengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ketika dia melihat bulan purnama, matanya bisa melotot sampai akhir bulan itu hilang. Tetapi ketika melihat wajahnya Nabi Muhammad, para sahabat tidak sanggup untuk melihatnya karena keindahan, kecerahan dan keterangan muka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku lewat kasih jalan bupati. Ngas-ngas. Kendar pun halo. Bunyi kaleng. Kalau kami di kampung bunyi kaleng itu melelo. Kalau lah mulai bulan Ramadan, laki-laki yang bunyi melelo. Begitu tu kendar pun anak bupati banyak. Sok kau minta ampun, sok ganteng. Habis yomi belum. Jangan omong kosong banyak. Jadi perlu orang tua tu pulang di rumah nanti sebelum masuk ucapkan salam, cium orang tua, cari mereka, cium tangannya, peluk mereka. I love you ma, I love you ya. Cium mereka, peluk. Lah, jangan malu dengan saudaramu. Kawan sudah menunggu di depan pintu rumah. Kalian malu mencium tangan mamamu, kalian malu mencium tangan papa, karena mama kalian penjual gorengan, karena papa kalian sugang bengkel. Dia kalian malu mencium tangannya ketika pergi sekolah tadi. Pulang dari sini dia, ketika kita sampai di rumah, terlihat oleh kita kain putih yang berkibar di depan rumah kita. Berkibar kain putih. Apa yang dapat kita ambil lagi? Penyesalan tidak ada gunanya. Kita cium mereka di saat itu, kita peluk mereka saat itu. Itu yang kita cium bukanlah bunda kita, yang kita cium bukanlah ayah kita, tetapi kita cium itu adalah bangkai yang terbentang di atas rumah kita. Maka saat ini dia masih hidup, yang saat ini mereka masih gagah perkasa. Jangan engkau malu, jangan engkau malu bro, untuk mencium, untuk memeluk, untuk bangga memiliki ayah dan bunda seperti mereka. Suai bro. Jadi pulang dari situ, cium orang tua kalian. Perlu jauh nampak amak ayah, mama, I love you. Peluk, jangan malu. Maka hikmah yang pertama, berbakti kepada orang tua. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di atas dunia, lahir langsung diambil oleh pamannya, digendong oleh pamannya. Siapa nama paman Rasulullah? Siapa? Salib. Siapa? Tak salib kau siapa? Abu toh digendong oleh pamannya, dibawa mengeliling Ka'bah,
cucu tercintanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa maksud ini, Ustaz? Apa maksudnya? Bahwasanya Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita dari kecil. Rasulullah telah mengajarkan untuk kita pergi ke masjid. Dari kecil Rasulullah mengajarkan pergi ke masjid. Sekali lagi, pergi ke masjid. Ini masjid kita ada di samping. Ketika azan dikumandangkan, kalau bisa 10 menit sebelum azan, tinggalkan pendidikan, ramaikan panggilan Allah. 12.20 masuk zuhur. Jam 12 siswa-siswi keluar dari ruangan belajar, langsung ambil wudhu, solat berjamaah. Maka itu kalian taati, kalian ikuti perintah Allah. Sang pemberi apa yang kita inginkan, maka yang memberi itu akan senang kepada kita. Maka jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau Allah ingin agama kita ini supaya selalu abadi, selalu ada, selalu berkembang biak, maka jangan pernah tinggalkan sholat. Sholatlah, laksanakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan kepribadiannya, kita melaksanakan sholat, jangan pernah kita tinggalkan sholat. Cinta dan benci itu sama saja, tidak jauh bedanya, karena yang membedakan hanyalah tempat dan waktu. Kalau engkau ingin cinta, cintalah sebenarnya. Kalau engkau benci, bencilah sebenarnya. Karena cinta bisa menimbulkan kebencian, karena benci bisa menimbulkan kecintaan. Maka yang ketiga, apa hikmah dari Maulid Nabi Muhammad SAW? Ini sepoin-poin saja. Yang pertama tadi apa? Apa yang pertama? Berbakti kepada orang tua. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, jaga itu yang halal. Jaga itu yang halal. Jangan engkau jadikan yang halal menjadi haram. Karena Rasulullah telah menjadikan yang haram itu menjadi halal. 14 abad yang silam, Rasulullah SAW mengangkat derajat wanita yang hari itu sangat hina dilakukan oleh laki-laki kaum bejat, orang kafir Quraisy, kaum Nasrani yang menghancurkan Islam. Percaya? Penumpang goreng lempar. Jadi adik-adik ustaz yang cantik-cantik, jadi is. Sobi anjir isnya. Nggak mungkin lah sobi ganteng. Melem-melem, baik dengan apa? Insya Allah mahal. Nah, insya Allah mahal. Maka yang halal, tolong adik-adik ustaz, jangan engkau jadikan itu haram lagi. Guru-guru kita telah mendidik kita, mulai dari kita tidak tahu menjadi tahu, mendidik kita dari segi perbuatan, mendidik kita dari segi pakaian, mendidik kita dari segi ucapan. Maka contoh beliau. Nah, siapa tak konflik? Biasa jampu ada konflik, semoga ada. Kalian jaga saja aurat kalian ini baik-baik. Pakai pakaian syar'i, pakaian longgar yang tidak memperlihatkan tubuh kalian tergoda. Kami itu dan tolong kami menahan. Insya Allah panas hari ini lebih panas besok di padang mahsyar. Panas kita hari ini, insya Allah di padang mahsyar Allah berikan dingin naungan. Amin ya rabbal alamin. Mana kalian ambil kini ambil besok. Kalau ustaz tak nyuruh dua, kalau bisa pendawa yang dua kali. Nah, jadi oleh karena itu tutup itu aurat. Sebelum datangnya Rasulullah SAW, kaum wanita, mohon maaf, baik itu guru kita maupun murid-murid kita, semuanya waktu itu kaum wanita hina, panjang.
hina dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Gunanya wanita saat itu hanya untuk melempaskan hawa nafsu seorang laki-laki. Hal itu tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW terjadi begitu lama. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan itu berlama-lama. Maka diutuslah oleh Rasulullah, diutuslah oleh Allah Rasulullah sebaik-baik utusan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini yang dibaca oleh qari kita tadi, guru. Jadi oleh karena itu, yang perempuan punya adik, punya mak, sampai rumah nanti sampaikan ke dia, sampaikan dengan lembut. Jangan pulang dari sini pun apa anak kalian nak berjilbab? Assalamualaikum. Ubahnya kalian semua sapu. Baru sekali mengaji di sebelahnya lah haramnya sadot. Kita punya tata krama, adab sopan santun. Adab. Al-adabu fawqal ilm. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Sampaikan ke orang tua. Ustaz, berbicara adab, sok-sok pula, sombong. Padahal dia tak ada adabnya. Guru-guru kami di belakang, guru-guru kami di belakang, dia masih pantas, dia berdiri, tidak ada adab. Santai dong. Nah, santai. Sebelum Ustaz naik tadi di atas keramik yang mahal ini, Ustaz seperti ini. Apa maksudnya Ustaz? Ustaz minta izin. Mana saya dapat ilmu ini? Di waktu sekolah menjadi santri? No. Apa waktu kuliah? No. Di mana saya dapat? Mahabharata. Di mana sampai? Kita perlu adab sopan santun kepada guru kita, dan sampaikan kepada orang tua kita, sampaikan kepada adik-adik kita yang perempuan, sampaikan kepada anak-anak kita bahwasanya tutuplah pulang dari sekolah pakai juga jilbab. Jangan kalian buka jilbab kalian, jangan kalian lihatkan rambut kalian. Ini rambut sudah keriting, masih leleh. Enggak, lo pakai sampo. Pakai sampo Ustaz, sampo Lifebuoy. Kutu gitu tuh bikin. Aja pakai sampo Lifebuoy, hijrah ke sampo lain. Kutu banyak ya. Nah, jadi tutup itu, jaga diri kita. Yang halal jangan kau jadikan haram. Yang halal tetap kalian halalkan, yang haram tetap kalian haramkan. Karena nanti di padang mahsyar yang panas dan lebih panas hari ini, yang kita rasakan, yang akan memberi kesaksian. Ya Allah, saya tangan ya Allah. Dahulu engkau berikan kepada Laila. Ada hari Laila. Dulu engkau berikan saya tangan ya Allah kepada Laila. Tetapi ketika itu saya berikan, saya dipertontonkan kepada guru-gurunya, saya dipertontonkan kepada teman-temannya pakai baju satani, nampak putih, nampak tangannya, pakai baju satani, pakai baju yang satu tempat pemegangannya. Itu adalah pakaian yang saat ini menjadi populer, yang saat ini pakaian menjadi idola bagi wanita, yang dahulunya tidak dipertontonkan di televisi, tetapi hari ini dipertontonkan begitu saja. Musim berganti, masa berganti. Yang dahulunya satu tali, saat ini diganti tidak pakai tali. Betul? Betul? Tidak pakai tali. Dahulu ada tali dua, dipertontonkan. Musim berganti menjadi tali satu. Satu tali. Nanti berganti lagi musim, dipertontonkan, dilihat oleh generasi bangsa kita tanpa ada tali.
Toh yang hari ini cuma depan, belakangnya kayak sumber bolong. Do baju le, kekurangan baju, bawa nak sampai data tak buka. Maka pakailah pakaian yang ukuran kita. Jangan pakai baju adio. Lah, jangan pakai celana adik kita. Adik umur 7 tahun, kita umur 12 tahun. Kalau kita pakai baju yang 7 tahun, minta ampun itu pinggang kita. Ini zamannya Ustaz. Ini gayanya. Tidak akan rugi murid-murid Ustaz kalau tidak mengikuti gaya seperti itu. Tapi kalau kalian melakukan seperti itu, kalian rugi, harga kalian murah kembali. Yang dahulunya mahal, yang dahulunya diangkat derajat wanita 3 posisi, 3 angkatan, 3 tinggi daripada laki-laki. Maka saat ini jangan kalian murahkan. Perempuan itu ibaratkan pakaian. Belanjoh kalian, coba dulu ke mall SKA belanjoh, tidak sesuai. Maka apa artinya Ustaz? Kalau kita tidak sanggup, tidak cukup uang kita belanja memiliki pakaian ini, kita tidak akan mau untuk mencobanya. Kita tidak akan mau untuk memilikinya karena uang kita, karena persiapan kita tidak siap memiliki barang tersebut. Seperti itulah setidaknya adik-adik Ustaz yang perempuan di Semper 7 hari ini. Walaupun kalian seperti apapun bentuknya, walaupun seperti apapun ekonominya, juallah diri kalian itu yang halal itu mahal. Karena kalau laki-laki ini tidak ada modal salat, tidak ada modal pandai baca Quran, tidak ada modal tahan beribadah, tidak ada modal patuh kepada orang tua, tak akan sanggup dia mendekati wanita-wanita yang solehah ini. Tak modal ganteng kalian ni bro lah, tak modal di Honda Repo kalian bro, Honda Repo plat racing dibaik warna kuning, masuklah lubang tali pek 3 lah. Mau tutup aurat, mau jaga yang halal itu menjadi halal, janji insya janjikan di dalam hati, insya Allah diucapkan. Paham tuh? Oke, itu 3 hikmah yang Ustaz sampaikan pada hari ini. Karena nampak Ustaz botol aqua nak bertambah 2 goli. Supaya itu kami sediakan kursi untuk Ustaz, supaya Ustaz bisa duduk minumnya, karena minum berdiri dilarang oleh Nabi. Bismillah. Memang lama. Apa lea itu sendiri? Tambah lama. Jaga itu yang halal. Jaga aurat. Jangan jadikan yang halal menjadi haram. Suai. Takbir bro. Takbir. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah yang saya muliakan, saya menyampaikan ini kepada adik-adik saya. Saya menganggap dia ini bukan murid, saya menganggap dia ini bukan murid, tapi saya anggap dia ini adalah adik-adik saya. Jam tu pula lah Ustaz menyampaikan ke perempuan-perempuan di sini, ke siswa-siswa di sini, siswi-siswi di sini, karena kalian adalah adik-adik Ustaz semuanya. Insya Allah kalian semuanya menjadi perubahan bangsa yang terbaik di masa yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Para ulama berkata, kemajuan bangsa terletak di atas tangan seorang pemuda, kehancurannya terletak di bawah telapak kaki seorang pemuda. Hari ini jikalau kalian gagal, hari ini jikalau kalian telah masuk dalam bencana dan masuk dalam kancah narkoba, maka masa depan kalian akan hancur. Tetapi hari ini jikalau kalian baik, pandai mendidik diri menjadi orang yang baik, maka insya Allah masa depan kalian akan menjadi baik. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup demikian dan terima kasih Ustaz. Yang hari ini orang tuanya lagi keadaan sakit, semoga Allah berikan kesehatan. Amin. Yang hari ini orang tuanya yang kena PHK, yang susah mencari kerja, semoga Allah berikan pekerjaan yang baik, yang halal dan barokah. Amin. Yang hari ini yang orang tuanya yang tidak mempunyai anak,
yang tidak mempunyai keturunan, semoga Allah berikan anak dan keturunan supaya menjadi keluarga yang bahagia. Amin. Yang hari ini guru-guru kita yang lagi mempunyai kesulitan, kesusahan, kita doakan semoga Allah berikan jalan keluar dari kesusahannya itu. Amin. Yang hari ini guru kita yang dalam keadaan sakit, semoga Allah berikan kesehatan dan keberkahan. Semoga dia menjadi guru yang selalu cinta kepada muridnya. Amin. Yang hari ini murid-murid ustaz yang susah belajar, yang susah menerima ilmu pelajaran dari gurunya, semoga dengan adanya agenda maulid ini timbul kemudahan dan juga kecintaan dia kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ulumul al-Fatihah. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan nadimin, hamdan yu'afiru mazidah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Sekali lagi Ustaz minta maaf jika ada kesalahan itu datang dari Ustaz, jika ada kebaikan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong lipat karpet, sampah tolong diambil sama masing-masing. Lipat.